Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, raungan menyakitkan terus berlanjut, dan pakaian Cukuang Seng basah oleh keringat dingin. Di bawah paksaan semacam itu, dia merasa kekuatan mentalnya hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian dipulihkan oleh kekuatan aneh. Di bawah siklus yang berulang ini, Cukuaseng secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit. Dan deru rasa sakit dari tenggorokannya menjadi sangat serak, dan akhirnya hilang sama sekali. Mari kita lihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Pangeran ketujuh menatap Cukuangseng di bawah puncak pemurnian ilahi lalu mencibir. Bahkan, dia hanya bertahan selama setengah jam, dan berapa lama anak ini bisa bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur mengeras. Karena dia melihat bahwa meskipun Cukuangseng tampak kesakitan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan dengan gigih menompang tubuhnya di bawah puncak pemurnian ilahi. Pamer secara paksa. Pangeran ketujuh menggertakkan gigi saat berkata dengan mata berbinar. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya dapat bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi untuk berapa lama. Namun tidak lama kemudian, setelah idenya ini muncul, setengah jam telah berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Cukuangseng masih duduk bersila di bawah puncak pemurnian ilahi dan tidak memilih untuk menyerah karena dia tidak dapat bertahan. Bajingan ini, Pangeran ketujuh menggertakkan gigi. Sekarang setengah jam telah berlalu. Bukankah berarti bocah ini memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi? Dibandingkan dengan dia, baik Liu Fei atau Tuan B tampak bahagia saat ini. Mereka juga sedikit khawatir pada awalnya. Apakah Cukuangseng dapat bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama setengah jam? Tapi sekarang, kekhawatiran ini sama sekali tidak diperlukan. Mungkin lelaki tua berbaju hitam di samping mengangguk sedikit saat melihat penampilan Cukuangseng. Jelas, dia juga sangat puas di hatinya. Aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan. Mungkin menatap Cukuangseng saat bergumam. Entah kenapa, dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa sesuatu yang sangat tidak terduga akan terjadi padanya hari ini. Dan ketika beberapa orang menunggu dengan pemikiran berbeda, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika 1 jam telah berlalu, suasana di lokasi tiba-tiba memadat. Wajah Muking langsung terkejut, dan matanya dipenuhi cahaya aneh saat dia menatap Cukuangseng. Kinerjanya ini melampaui ekspektasinya. Di antara generasi muda keluarga kerajaan Shenlong saat ini, hanya pangeran tertua yang melampaui Cukuangseng. Pangeran ketujuh mengepalkan tinjunya dan terlihat murung hingga bisa meneteskan air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukuangseng dapat bertahan selama 1 jam di bawah puncak pemurnian ilahi. Memikirkan hal-hal ini, tiba-tiba ada niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Karena pria berbakat seperti itu telah disinggungnya, dia harus dilenyapkan sepenuhnya. Terlebih lagi, jika dia bisa membunuh Cukuangseng, alam iblis hitam juga akan bisa mengambil sikap dan berdiri sepenuhnya di sisinya. Di bawah puncak pemurnian ilahi, Cukuangseng tidak bereaksi sama sekali terhadap niat membunuh pangeran ketujuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi menyakitkan, menahan gelombang rasa sakit yang hebat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan bahkan 2 jam. Dia berpikir dalam hati dengan mata berkedip dengan cepat. Puncak pemurnian ilahi bergetar, dan sinar cahaya hitam keluar darinya. Terus-menerus memperkuat formasi di bawah, meluncurkan emosi yang lebih kuat daripada Cukuangseng setiap saat.
Di bawah tekanan seperti ini, Cukuang Seng dapat jelas menyadari bahwa setiap pemulihan kekuatan mentalnya, tingkat kehalusannya akan meningkat secara eksponensial. Jika dia terus seperti ini, tidak perlu waktu setengah hari baginya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi, hampir tidak mungkin untuk bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama setengah hari. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng merasa serius di dalam hatinya. Semakin lama Anda bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi, tekanan mental akan meningkat secara eksponensial dan kesulitannya akan meroket. Tepat ketika kesadarannya mencapai batasnya, dan dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seberkas cahaya ungu keluar di antara alisnya dan terus mengembun di atas kepalanya. Saat berikutnya, singgasana emas ungu yang bersinar muncul di hadapan semua orang. Tahta ilahi 9 segel ini memadatkan dengan sendirinya tanpa memerlukan panggilan Cukuang Seng. Sungguh takdir spiritual yang kuat. Mungkin menatap singgasana dewa emas ungu. Ekspresinya penuh kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat takdir spiritual yang begitu kuat. Pangeran ketujuh yang di sampingnya bahkan memiliki mata merah karena cemburu. Matanya penuh dengan keserakahan saat dia menatap singgasana emas ungu. Dengan status rendahan anak ini, bagaimana dia bisa memiliki takdir spiritual yang begitu misterius? Benda ini seharusnya hanya menjadi miliknya. Dengan munculnya tahta ilahi 9 segel, tekanan dari puncak pemurnian ilahi segera berkurang lebih dari setengahnya. Dan pada saat ini, Cukuang Seng akhirnya bisa bernapas lega. Tahta ilahi 9 segel ini sebenarnya memiliki pengekangan alami terhadap tekanan dari puncak pemurnian ilahi. Cukuang Seng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dan yang paling mengejutkan adalah, meskipun sebagian besar paksaan telah diimbangi, efek dari melemahkan kekuatan mental seseorang tidak berkurang tetapi meningkat. Sungguh hal yang bagus. Cukuang Seng menyeringai diam-diam. Dengan bantuan 9 segel tahta ilahi, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai terobosan di bawah puncak pemurnian ilahi. Dengan pemikiran ini, dia memusatkan pikirannya sambil menahan tekanan yang tersisa, dan mulai membuat persiapan yang paling memadai untuk sebuah terobosan. Pada saat ini, ekspresi terkejut di wajah Muking menjadi semakin intens. Karena dia melihat seiringnya berjalannya waktu, Cukuang Seng tidak pernah menunjukkan kelelahan di bawah puncak pemurnian ilahi, tetapi juga semakin menjadi energik. Sepertinya ujian puncak pemurnian ilahi ini adalah semacam kenikmatan baginya. Apakah karena benda itu, dia menatap singgasana dewa emas ungu dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Asal mula takdir spiritual benda ini, wajah pangeran ketujuh menjadi dingin. Dia datang ke sini hari ini awalnya untuk melihat sisi memalukan Cukuang Seng dan untuk meredam energinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemandangan di depannya benar-benar berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Dan itu adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat. Dan ketika waktu berlalu, dan jam ketiga telah lewat, ekspresi dingin di wajah pangeran ketujuh menunjukkan tanda-tanda pengerasan. Bajingan kecil ini sebenarnya bertahan begitu lama. Namun, kemudian ekspresi wajah pangeran ketujuh menjadi lebih yakin. Karena 5 jam telah berlalu, Cukuang Seng masih belum menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Anak ini benar-benar tangguh. Melihat Cukuang Seng yang gemetar dan mengatupkan gigi, Bailo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba muncul dari antara alis Cukuang Seng, menutupi seluruh halaman kecil. Semua orang menatap Cukuang Seng dengan tercengang. Anak ini sebenarnya akan menerobos. Di langit di atas halaman kecil, gelombang kekuatan spiritual yang kuat berdampak, menyebabkan udara menderu. Orang-orang yang hadir tercengang melihat Cukuang Seng, yang duduk bersila di bawah puncak pemurnian ilahi,
benar-benar menerobos pada saat ini. Hal semacam ini sungguh luar biasa bagi mereka, karena mereka berada di bawah puncak pemurnian ilahi. Mereka tidak punya waktu untuk menahan rasa sakit yang parah. Jadi bagaimana mereka bisa mencapai terobosan? Anak ini benar-benar aneh. Bailo berkata dengan heran. Sementara semua orang terkejut, kekuatan spiritual melonjak di langit di atas halaman kecil menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, lapisan awan gelap muncul mencelimuti halaman. Guntur terdengar, awan gelap terkoyak, dan cahaya terang melintas di langit dan bumi. Setelah itu, kekuatan spiritual sekuat laut melonjak keluar dari celah yang robek. Seperti naga yang marah mengibaskan ekornya dan bergegas menuju Cukuangseng di bawah. Tubuh Cukuangseng bergetar dan kekuatan spiritualnya mengalir dari topi roh surgawinya dan akhirnya berubah menjadi arus deras yang mengalir menyapu istana surgawi di bawahnya. Dan aura yang terus meningkat pada saat ini dan dalam sekejap dia mencapai level tertinggi dari tingkat menengah lanjut ketiga. Hancurkan, teriak Cukuangseng dengan marah, dan aliran deras yang mengalir menyapu, menghancurkan lapisan penghalang terakhir. Dalam sekejap, aura spiritual melonjak, menembus belenggu tingkat lanjut tingkat ketiga, tingkat menengah, dan memasuki tingkat lanjutan tingkat ketiga akhir. Dan ini adalah tingkat kultivasi yang setara dengan praktisi Rana Cuding tingkat 9. Setelah sekian lama, Cukuangseng menghela nafas, lalu berjalan keluar dari bawah puncak pemurnian ilahi. Dia mengangkat tangannya ke arah Mungkin dan tersenyum. Apakah junior ini lulus ujian? Setelah mendengar ini, bahkan dengan tekad Mungkin, mereka tak mau tertegun sejenak. Setelah sadar kembali, dia melihat lebih dalam ke arah Cukuangseng dan berkata dengan takjub, "Bagaimana kamu bisa tidak lulus ujian? Kamu dapat bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama lebih dari 5 jam. Menurut sejarah kekaisaran Shenron kita, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Itu hanya keberuntungan." Cukuangseng tersenyum ringan. Jika bukan karena bantuan tahta Dewa 9 Segel, akan sulit baginya untuk bertahan 5 jam di bawah puncak pemurnian ilahi dengan ketahanannya. Mendengar ini, Mungkin tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada keuntungan di dunia ini. Mampu menggunakan takhta emas ungu untuk bersaing dengan puncak pemurnian ilahi juga merupakan metode yang kuat. Terlebih lagi, semua junior yang bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama 3 jam itu punya metodenya sendiri. Saya yakin dengan tambahan Cukyayo, bahkan pahlawan muda paling berprestasi dikirim oleh Dan Wusong, tidak akan bisa mengalahkan kita, kata Mu Fuyung sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata penghargaan ini, Tuan B di samping hanya bisa mengangguk. Penampilan Cukuangseng memang luar biasa. Senior terlalu memuji, kata Cukuangseng sambil tersenyum. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Pangeran Ketujuh dengan wajah muram mendengus dingin saat berkata, "Bersikaplah rendah hati, tetapi proses alkimia ini tidak dapat dilakukan hanya dengan kekuatan mental. Jangan mempermalukan keluarga kerajaanku di depan orang-orang di dunia." Cukuangseng menyipitkan matanya, dan ada kilatan dingin di matanya saat dia menatap Pangeran Ketujuh. Mengapa orang ini menjadi semakin menjijikan saat dia semakin melihatnya? Saya tidak setuju dengan ini. Kekuatan mental adalah dasar untuk memurnikan pel. Mungkinkah jika Anda tidak memiliki cukup kultivasi, Anda dapat memurnikan pel tingkat tinggi? Bailo melirik Pangeran Ketujuh dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana Pangeran Ketujuh dapat memurnikan pel kelas 4 dengan kekuatan spiritual kelas 3. Dia bukan dari faksi Pangeran Ketujuh, jadi dia tidak perlu bersikap sopan sama sekali. Kamu, Pangeran Ketujuh tampak marah. Orang tua ini bahkan tidak memberinya wajah apapun. Oke, karena teman kecil Cu setelah lulus ujian, saya akan mengumumkan atas nama keluarga kerajaan, kata Mungking dengan keras. Tunggu sebentar.
Pangeran ketujuh tiba-tiba berbicara, menyela kata-kata mungkin. Mungkin sedikit mengerit, menatap pangeran ketujuh dengan sedikit ketidakpuasan. Pangeran ketujuh menggertakkan gigi dan berkata dengan berani, "Paman pangeran ketiga, diskusi antara Dan Wusung dan Kekaisaran Shenlong kita ini sangat penting. Jika kita bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati, akan ada konsekuensi yang merugikan." Alisnya yang menatapnya berkata, "Apa yang dimaksud keponakan dengan pertimbangan menyeluruh?" Mendengar ini, pangeran ketujuh melirik Cukuaseng dengan provokatif berkata, "Bersaing dengan keterampilan alkimia. Jika Tuan Chu bisa, jika Anda terikat dengan aku dalam alkimia, kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dan Wusong." Setelah mendengar kata-kata ini, mungkin mengalihkan pandangannya ke arah Cukuangseng lalu berkata, "Bagaimana menurutmu, teman kecil Chu? Jika dia tidak takut dengan kekuatan di belakang pangeran ketujuh, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan ini." Mata Cukuangseng berkedip, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat pangeran ketujuh. Matanya penuh kemarahan. Orang ini benar-benar menimbulkan masalah baginya. "Kenapa kamu tidak berani?" Pangeran ketujuh tersenyum sini saat berkata, "Itulah yang saya katakan. Anda hanya memiliki kekuatan kasar." Mendengar ini, Cukuangseng menyeringai. Dan di depan Moking dan yang lainnya dia berkata sambil tersenyum, "Karena pangeran ketujuh dengan baik hati mengundangku, aku secara alami akan menemanimu sampai akhir. Kamu memiliki keberanian." Pangeran ketujuh melambaikan tangannya dan langsung memanggil kuali alkimia. Dia tampak bersemangat, seolah-olah dia takut Cukuangseng akan menyesalinya dan kehilangan kesempatan untuk mempermalukan Cukuangseng. Melihat penampilannya yang bersemangat, ekspresi Cukuangseng tidak berubah. Dia melambaikan telapak tangannya, dan seberkas cahaya keluar, berubah menjadi kuali alkimia yang berat, lalu jatuh ke tanah. Aturannya sangat sederhana. Selanjutnya, semua orang akan mengandalkan kemampuannya. Siapapun yang bisa menyempurnakan pil tingkat tinggi akan menjadi pemenangnya. Pangeran ketujuh berkata dengan dingin. Mendengar ini, Cukuangseng tidak menjawab. Dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan banyak bahan obat jatuh di depan kuali alkimia. Sebelum bergegas ke ibu kota kekaisaran, dia secara alami akan menyiapkan bahan obat. Cukuangseng menampar kuali alkimia dengan telapak tangannya, dan kekuatannya yang kuat didorong ke dalam kuali. Saat berikutnya, nyala api merah menyala darinya, menyala hingga panasnya ekstrim. "Pangeran ketujuh, tolong." Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah pangeran ketujuh, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Itu cuma kertakan." Pangeran ketujuh mendengus dengan ekspresi muram. Lalu dia mengaktifkan api di kuali alkimia dan melemparkan ramuan obat ke dalamnya. Ekspresi Cukuangseng acuh tak acuh. Dia melambaikan telapak tangannya, dan angin kencang menyelimuti bahan obat, lalu melemparnya ke dalam api. Nyala api membumbung, dan ramuan obat di dalamnya berangsur-angsur berubah menjadi cair, dan aroma samar memenuhi udara. Pangeran ketujuh menatap ke dalam kuali alkimia dan berteriak dengan suara rendah. Nyala api menyala dengan cepat, dan cairan biru di dalamnya sepertinya dikompres oleh tangan besar yang tak terlihat perlahan-lahan terkumpul. "Nah, dengan pengalamanmu dalam alkimia, bagaimana kamu bisa bertarung denganku?" Melihat ramuan yang akan segera terbentuk, Pangeran ketujuh melirik ke arah Cukuangseng yang tidak bergerak dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih